wabarakatuh. Oke, ini untuk program kita ke depan, kita di sini harus menentukan visi misi terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana anak didik seperti ini kita beri pembelajaran yang lebih baik lagi ya Mi. Di sini kita harus membahas visi kita. Visi kita itu kira-kira apa yang mau kita buat. Visi itu kita buatnya padat, jelas, singkat, tapi langsung tertuju kepada anak. Kira-kira ada masukan dari Umi? Visi apa yang mau kita buat? Misalnya terwujudnya anak didik yang cerdas, sehat, cerdas, ceria gitu. Itu kan sudah terbiasa kan. Kira-kira apa yang mau kita buat visinya lebih detail lagi, lebih bermanfaat pada anak. Gak usah terlalu panjang, tapi dia lebih spesifik untuk ciri khas kita. Apa kira-kira? Itu sudah pasti kalau anak cerdas itu sebenarnya udah mengarah kreatif juga. Kalau misalnya terwujudnya anak-anak yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia. Berakhlak dulu, kalimat berakhlak ya. Jadi dalam kata cerdas ini kan sudah merangkul semuanya ya kan nih. Dari kreatif, inovatif itu sudah semuanya. Kalau sehat itu kalau sudah badan sehat, berarti anak-anak itu bisa lebih menerima pembelajaran yang ada nantinya. Ceria itu ya anak-anak memang diwajibkan harus ceria dalam menerima pelajaran yang ada di sekolah, karena pelajaran kita itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kalau dari kata berakhlakul karimah itu maksudnya si anak-anak itu memiliki keagamaan nantinya yang lebih dalam lagi. Kita ajarkan anak-anak itu membaca dan hati, hafal surah, kebiasaan yang baik. Kira-kira apakah sudah tepat yang Bunda bilang tadi? Demi terwujudnya anak-anak program cerdas, sehat, ceria. Kalau program sudah puluh sebenarnya tidak masalah, ya bisa, cuma ya kembalikan ke anak-anak kan. Karena berakhlak mulia itu bukan hanya membaca surah, itu kan dari kegiatan dia sehari-hari, bagaimana dia berbicara, saat itu kan ya, dari visi kita sudah ada. Kemudian misi ini turunan dari visi. Yang pertama, kalau di sini Bunda buat memberikan pengasuhan layanan bagi anak usia dini yang terbaik. Dalam arti kata, kenapa memberikan layanan bagi anak usia dini yang terbaik? Karena pada dasarnya kita memang ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berfokus pada anak. Jadi kita tidak membebankan anak untuk harus tuh wajib tulis tuh, harus bisa membaca menulis itu tidak bisa. Kita bisa memasukkan pembelajaran yang lebih spesifik sesuai dengan karakter anak, kemampuan anak, dan minat anak seperti itu ya Mik. Kemudian membentuk karakter dan kepribadian secara mandiri. Di sini maksud dari kata membentuk karakter itu kita mendidik anak, memberi contoh kepada anak dari hal yang baik-baik. Misalnya kebiasaan mengucap salam kalau dia masuk, kalau dia baru datang dia salam kepada ibu. Begitu juga dia dilakukannya nanti di rumah. Belum dia pergi ke sekolah dia salam sama orang tua. Kepribadian secara mandiri. Kita di sini juga mendidik anak supaya mandiri dalam hal apa? Misal anak itu jangan nanti meminta, misal ini asik saja. Jadi kita mengajak anak misalnya membuka botol saja. Contohnya membuka botol minum. Kalau memang ya kita bantu, tapi kalau memang hanya sebatas dia kasih minum aja, kita ajarkan mereka itu hal sepele tapi bermanfaat. Balik lagi contoh lain dari kepribadian yang mandiri untuk anak kita jabarkan. Kemudian mengembangkan kegiatan keagamaan. Dalam arti kata apa? Misalnya membaca doa,
sebelum belajar sudah belajar membaca doa, mau maksudnya kegiatan apapun itu harus dimulai dengan berdoa. Kemudian kegiatan apa yang kita lakukan, misalnya itu sholat duha, program sholat duha. Setiap pagi kita wajib melaksanakan sholat duha, itu harus kita unggulkan pada anak-anak supaya kita kasih pengertian juga bahwasanya sholat duha itu suatu sholat sunat, banyak manfaatnya untuk kegiatan keagamaan. Nanti kita ajarkan anak-anak bagaimana memahami ngaji dan kegiatan lain-lain. Di sini kemudian misi turunan dari misi ini, misinya adalah mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Jadi ini kembali ke pembelajaran berpikiran. Nantinya kita buat di modul sesuai dengan kebutuhan anak yang tepat ini. Tujuan itu adalah apa yang kita capai terhadap anak ini. Kita ingin seperti apa anak ini. Jadi tujuan itu yang ingin kita capai dari anak ini adalah membentuk karakter anak yang mandiri, cerdas, jujur, dan berakhlak mulia sesuai dengan perkembangan atau usianya. Jadi kalau sudah anak berkarakter, anak yang mandiri, cerdas pula, jujur pula, luar biasa. Pasti kita sebagai guru bangga nantinya kan kalau kita punya anak didik seperti itu ya. Ada lagi masukan kira-kira Umi yang ingin diutarakan atau ada kira-kira yang ingin kita capai untuk visi misi atau tujuan, ada yang ditambah?